Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Nama saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 51 Atap Curug Bitung. Pada kesempatan ini saya menyajikan sebuah tayangan video aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada tayangan video ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pra-observasi, bagian yang kedua adalah observasi, dan bagian yang ketiga adalah pasca observasi. Saksikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tori. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana Pak Tori kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Terlihat mukanya berseri-seri di hari ini Pak Tori. Nah, alhamdulillah karena memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Ya, alhamdulillah Pak Tori ya. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali. Nah, Pak Tori, sebagaimana yang telah kita biasa lakukan gitu ya, bahwa sebelum melakukan praktik pembelajaran di kelas, kita selalu diawali dengan percakapan pra ya sebelum observasi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Tori yang mau praktik mengajar. Saya harapkan pertanyaan tersebut dijawab sama Pak Tori, Pak. Insya Allah. Dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Tori itu apa? Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran satu diantaranya ya, siswa dapat memahami pengertian dari pokok yang saya jelaskan, yang saya berikan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kalau misalkan itu pokok bahasanya yaitu tentang letak geografis Indonesia, setidaknya siswa dapat menyebutkan batas-batas Berarti tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik yang diajarkan sama Pak Tori, peserta didik dapat menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia ya. Kemudian apalagi tadi yang kedua? Yang pertama adalah yaitu siswa dapat memahami pengertian dari batas wilayah ya. Batas wilayah. Terus Pak Tori, selanjutnya yang Pak Tori hendaki dari kegiatan mengamati saya di kelas itu ya, terkait praktik pembelajaran Pak Tori, area pengembangan yang ingin dicapainya di mana saja Pak? Yang saya amati. Yaitu pertama dari pendahuluan, Pak ya. Setelah itu inti dan refleksi. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai atau saya amati ketiga-tiganya ya Pak, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti pembelajaran, kemudian kegiatan penutup pembelajaran. Berarti saya mengamatinya full ya Pak, sepanjang waktu pembelajaran Bapak di kelas. Baik Pak Tori, untuk selanjutnya Pak Tori kan melakukan proses pembelajaran di kelas,
terkait dengan tujuan tadi, kira-kira strategi apa yang telah Bapak persiapkan Pak, atau yang akan Bapak terapkan di dalam mengajar nanti? Iya, yang sudah saya terapkan pembelajaran di dalam kelas seperti biasa Pak Ibu, itu salah satunya dengan metode yaitu saintifik. Dan untuk media pembelajaran kemarin itu yang sering saya bawa ke kelas itu adalah yang fokus. Berarti itu yang sudah berlalu. Nah, untuk yang mau dilaksanakan, strategi yang akan diterapkan Pak Tori itu apakah masih sama atau beda Pak? Yang akan diterapkan oleh saya ya mungkin untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan peran aktif siswa, tentunya saya akan yaitu menerapkan dengan cara metode sama seperti yang kemarin berdiskusi ya Pak. Tambah lagi tadi media penunjangnya ya bisa bentuk ada chat, ada audio visual seperti info tadi. Jadi metode pembelajarannya ya, kemudian alatnya itu tadi menggunakan infocus ya Pak. Kemudian bahannya juga ada tayangan video ataupun PowerPoint ya Pak. Betul. Baik Pak, mudah-mudahan nanti proses pembelajaran yang Bapak lakukan berjalan lancar ya. Ya. Kemudian apa yang diharapkan oleh Bapak itu bisa tercapai. Mungkin itu saja Pak percakapan pra observasi kita kali ini ya. Ada sebelum ditutup ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada, cukup ya. Baik, kalau cukup kita ucapkan bersama-sama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari saya atas Pak Tori ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan.
Yang hadir boleh menjawab hadir atau hadir. Yang tidak hadir kami minta untuk infonya. Baiklah, Bapak akan mengabsen Agung Arobi, hadiran Pak Andika, Angga, Asyifa, Desi, Dina, Dirman, Eka, Fatur, Ipan, Isro, Kurniawati, Maemin, Muhammad Agung Pratama, Nabila, Nadiatul, Nur Alam, Risa, Salwa, Sandi, Sarah, Sekar, Tias, Udin. Yang tidak hadir itu hanya satu orang. Yang hadir itu 24 siswa, jadi hampir 98. Baiklah anak-anak, Bapak untuk kali ini yaitu akan memberikan materi tentang pokok bahasan tentang ASEAN, dan silakan dibuka. Yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah pokok bahasannya. Tujuan pokok bahasan ini yaitu satu diantaranya dapat mengenal tentang negara-negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mengetahui letak geografis negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui letak astronomis negara-negara ASEAN. Baiklah, Bapak akan jabarkan sepintas saja untuk negara-negara yang sudah di satu di antaranya yaitu negara Indonesia. Yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang bentuknya kepulauan, yang mana kurang lebih yaitu 3.000 pulau yang ada di Indonesia. Untuk pulau-pulau tersebut tentunya yaitu dengan penduduk yang sangat banyak terpadat keempat di dunia. Kurang lebih jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu adalah 270 juta jiwa. Negara kepulauan tersebut yaitu dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah, suku bangsa yang ada di Indonesia itu hampir 250. Maka dari itu Indonesia
yang kita kenal, yaitu bentuk negaranya yaitu republik. Selain dari itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mungkin kalian juga pernah mempelajari wilayah negara. Di antaranya yaitu oleh benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Ya, terima kasih. Betul sekali. Yaitu benua Asia dan benua Australia. Diapit oleh dua samudra. Ada yang tahu di antara kalian? Samudra apa saja? Ya silakan tahu. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia. Yaitu Indonesia diapit oleh dua benua Asia dan benua Australia. Diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sebelum lebih jauh untuk membahas tentang wilayah Indonesia, Bapak akan membentuk kelompok di kelas ini. Ya, bentuk kelompok yaitu sesuai dengan nanti ditentukan oleh Bapak sendiri. Ini adalah sesuai dengan absen yang akan Bapak absen. Berarti kalau nanti kalian berhitung dari 1 sampai dengan 4, tolong kembali lagi, yaitu 1 sampai dengan 4. Nah, nanti yang menyebutkan 1 berarti gabung dengan kelompok 1. Terus nanti yang menyebutkan 2 berarti gabung ke kelompok 2. Sama juga seperti itu, yang menyebutkan angka 3 berarti gabung dengan kelompok 3. Yang menyebutkan 4 berarti gabung dengan kelompok 4. Dan setelah itu, setelah nanti menyebutkan kelompok dan bergabung dengan kelompok itu, kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Satu contoh misalkan kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, kelompok 2 di sebelah kiri Bapak, yang sebelah kelompok 3 adalah yaitu belakang dari kelompok 2, dan kelompok 4-nya yaitu di belakang kelompok 1. Jadi seperti itu ya. Bapak mulai saja lah. Dimulai untuk pembagian kelompok dari sebelah kiri Bapak. Nah, memberitahu 1, 2, 3, 4, 4. Berarti yang kelompok 3 dan yang menyebutkan angka 4 berarti bergabung dengan kelompok 4. Silakan. Yang kelompok 1 yaitu membuat kelompoknya di sebelah kanan Bapak di sini. Digabung mejanya. Ya. Kelompok 2 itu adalah di sebelah kiri Bapak. Kelompok 3 itu di belakang kelompok 2, dan kelompok 4 di belakang kelompok 1.
Baiklah, perhatikan ke depan anak-anak. Bapak akan membahas lagi yaitu tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia. Di antaranya satu yaitu ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Singapura, keempat ada Filipina, kelima ada Vietnam, keenam ada tujuh ada delapan ada sembilan ada dan tadi yang disebutkan oleh teman kalian yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu ada benua Asia dan benua dan untuk dua samudra, samudra India dan selain dari itu dilihat lagi yaitu bentuk secara geografis negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri. Ini adalah ada 4 jenis, yaitu ada yang disebut dengan compact, diartikan dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu. Ada lagi yaitu yang kedua fragmen, yaitu diartikan kepulauan. Selain dari itu, yang ketiga ada limited, yaitu memanjang. Yang keempat terakhir ada yang disebut dengan protrusive, yaitu kompleks dan beragam. Bapak akan menjelaskan sedikit yaitu untuk arti dari compact atau lingkaran. Yaitu ada bentuk di negara ASEAN, bentuknya yaitu secara utuh, yaitu secara lingkaran. Di antaranya yaitu ada negara, salah satunya yaitu ada negara Thailand, yang mana negara Thailand sendiri tidak tercatat. Ada lagi selain dari itu yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam adalah bentuk dari contoh dari kompas atau lingkaran. Ada lagi yaitu berdasarkan bentuk secara geografis, negara ASEAN juga memiliki ciri yang fragmented, yaitu dalam arti kepulauan. Nah, dalam bentuk kepulauan ini yaitu salah satu contoh negaranya seperti negara kepulauan. Selain dari itu ada lagi yang tahu kira-kira untuk negara kepulauan untuk di kawasan Asia selain dari Indonesia yang bentuk kepulauan itu ada yang ketiga ada limited, dalam arti memanjang. Nah, memanjang tersebut yaitu bentuk contohnya seperti negara mana? Coba kalau kalian pernah melihat peta untuk negara Asia, yaitu seperti negara yang terakhir ada yaitu protrusive. Contoh dari negara ini yaitu kompleks dan beragam seperti negara Indonesia. Salah satu contohnya yaitu tadi yang Bapak jelaskan. Penduduknya ranking 3 atau ranking 4 di dunia, sedangkan untuk suku dan budayanya juga
Agamanya kalau tidak salah yaitu yang kita ketahui ada berapa? Iya, ada 6. Satu diantaranya itu ada agama Islam, dua ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Terus yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Buddha, yang keenam, nah itu adalah negara-negara yang ada di dan selain dari itu yaitu letak dari negara-negara ASEAN. Di antaranya yaitu ada letak wilayah negara-negara ASEAN. Tadi yang disebutkan oleh teman kalian yaitu Salwa, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu ada benua Asia dan benua Australia. Dan untuk dua samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dan selain dari itu, dilihat lagi, yaitu bentuk secara geografis negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri. Ini adalah ada 4 jenis, yaitu ada yang disebut dengan compact, diartikan dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia yaitu lincah. Ada lagi yaitu yang kedua fragment, yaitu diartikan kepulauan. Selain dari itu, yang ketiga ada longed, yaitu memanjang. Yang keempat terakhir ada yang disebut dengan protruded, yaitu kompleks dan beragam. Bapak akan menjelaskan sedikit yaitu untuk arti dari compact atau lingkaran. Yaitu ada bentuk di negara ASEAN, bentuknya yaitu secara utuh, yaitu secara lingkar. Di antaranya yaitu ada negara, salah satunya yaitu ada negara Thailand, yang mana negara Thailand sendiri tidak tercatat. Ada lagi selain dari itu yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam adalah bentuk dari contoh dari kompak atau lingkaran. Ada lagi yaitu berdasarkan bentuk secara geografis, negara ASEAN juga memiliki ciri yang fragmented, yaitu dalam arti kepulauan. Nah, dalam bentuk kepulauan ini yaitu salah satu contoh negaranya seperti negara kepulauan. Selain dari itu ada lagi yang tahu kira-kira untuk negara kepulauan untuk di kawasan Asia selain dari Indonesia yaitu kepulauan itu ada yang ketiga ada longed dalam arti memanjang. Nah, memanjang tersebut yaitu bentuk contohnya seperti negara mana? Coba kalau kalian pernah melihat peta untuk negara Asia, yaitu seperti negara yang terakhir ada yaitu protruded. Contoh dari negara ini yaitu kompleks dan beragam seperti negara Indonesia.
sedangkan untuk suku dan budayanya kompleks. Agamanya kalau tidak salah yaitu yang kita ketahui ada berapa? Iya, ada 6. Satu diantaranya yaitu ada agama Islam, dua ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Terus yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, itu kalau jawaban kalian itu beda, itu klarifikasinya mungkin jawaban kalian untuk jawaban kelompok kalian. Dan itu yang dapat Bapak sampaikan. Silakan untuk dikerjakan tugasnya. Ya, silakan bekerja. Ya. Untuk tugasnya akan Bapak berikan waktunya yaitu 15 menit. Ya, 15 menit. Setelah itu, setelah selesai kalian presentasikan ke depan. Dan setelah itu jawabannya nanti disimpan di. Silakan untuk di. Ya, fokus. Isip enain tadi. Sebutkan letak geografis negara-negara ASEAN. Ya. Apakah letak tersebut strategis untuk kerjasama di bidang ekonomi perdagangan? Jelaskan. Menurut saya strategis. Strategis. 3. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas laut. Kamboja, Laos, Timor Leste. Vietnam, Laos, Thailand. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas darat. Timor Leste. Ke sini. Timor Leste. Kamboja. Filipina. Silakan lihat. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas laut. Timor Leste dan Filipina. Brunei Darussalam dan Kamboja. Laos dan Filipina. Ya, baiklah. Anak-anak, untuk waktu 1 menit lagi. Siapa yang sudah di waktu ini, silakan acungkan tangan. Kelompok mana saja yang sudah selesai. Kalau yang sudah selesai, nanti akan Bapak tulis kelompok mana yang duluan selesai dan akan mempresentasikan untuk hasil kerja kelompok. Nah, kelompok 2. Oke, Bapak kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok yang lain yang sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Ya, silakan kelompok mana lagi yang sudah. Oke. Ya, baiklah. Ya, berarti sisanya adalah kelompok 4. Berarti kelompok 4 salah. Ya, berarti sisanya adalah kelompok 3. Berarti kelompok 3 nanti giliran terakhir presentasi. Ya, baiklah murid-murid, untuk hari ini kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti yang sudah tadi yaitu kelompok yang sudah Bapak absen kepada. Ya, murid-murid, untuk diskusi kelompok sudah selesai. Untuk
yaitu kelompok yang sudah menyelesaikan. Ya. Pertama yaitu kelompok yang akan tampil kelompok 2. Yang kedua disusul yaitu kelompok 1. Yang berikutnya yaitu kelompok 4 dan yang terakhir adalah kelompok 3. Dan sebelum kalian mempresentasikan, marilah kita ice breaking dulu. Silakan masing-masing berdiri untuk kita melakukan ice breaking. Untuk gerakan nanti lihat gerakan yang Bapak contohkan pada kalian. Ya, silakan berdiri. Baiklah, untuk gerakan speakingnya yaitu dengan gerakan lambat dulu, yaitu tangan direntangkan, ya, direntangkan. Nah, nanti pergantian, yaitu rentangkan ke sebelah kanannya, gitu. Setelah itu nanti luruskan dengan gerakan pelan dulu. Nah, lihatlah gerakan, contohnya gerakan apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, berubah sedikit agak cepat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita mulai ya. Nah, untuk gerakan pelan dulu. Kalau untuk pelan, Bapak berikan yaitu kode angkanya 1. Kalau untuk gerakan sedang, Bapak berikan angka 2. Kalau gerakan cepat, Bapak berikan yaitu kode angkanya 3. Berarti nanti kalau misalkan pelan dan cepat berarti 1, 3, ya berarti cepat. Kalau misalkan gerakannya pelan ke sedang 1, 2, itu ya, ingat ya. Nah, silakan rentangkan tangan. Gerakan pertama 1, 2, 3. Gerakannya. Kalau misalnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini gerakan pelan ya. Kalau sedang berarti 1, 2, 3, 1, 2. Lebih cepat lagi kalau sedang 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, kita mulai. Mulai, rentangkan tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah selesai. Baiklah murid-murid, untuk tadi speaking sudah kita lakukan. Sekarang adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tadi yang Bapak tulis, yang pertama yaitu yang akan mempresentasikan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Di sini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Salwa Febrianti. Saya Nurulisa. Nama saya Jirafah Ramadan. Saya Nova Sastia. Akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebutkan letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis ASEAN berada di antara 2 samudra, yakni Hindia dan Pasifik.
serta 2 benua, benua Asia dan Australia. Nomor 2, apakah letak tersebut strategis untuk kerjasama di bidang ekonomi perdagangan? Jelaskan. 2, iya, letak tersebut sangat strategis. 3. Carilah batas wilayah dari masing-masing negara-negara ASEAN. Batas utara Tiongkok Samudra Pasifik, batas timur Gini Samudra Pasifik, batas selatan Australia Samudra India, batas barat India Samudra India. Nomor 4, sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas laut. Negara Laos. 5. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas udara darat, yaitu negara Filipina. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kelompok berhasil. Yang berikutnya yaitu untuk presentasikan hasil Indonesia kelompoknya, yaitu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk ambil. 3. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Amalia. Perkenalkan, nama saya Amanita. Perkenalkan, nama saya Atu. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Perkenalkan, nama saya Sandi. 2. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Sebutkan letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis ASEAN berada di antara 2 samudra, yakni India dan Pasifik, serta 2 benua, yakni Asia dan Australia. 2. Apakah letak tersebut strategis untuk kerjasama di bidang ekonomi perdagangan? Jelaskan. Dalam bidang ekonomi dan ASEAN terkait letak geografis yang strategis. 3. Carilah batas wilayah dari masing-masing negara-negara ASEAN. Batas utara Tiongkok Samudra Pasifik, batas timur Papua Nugini Samudra Pasifik, batas selatan Australia Samudra India, batas barat India Samudra India. 4. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas laut. Laos anggota negara ASEAN yang tak memiliki laut. 5. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas darat. Filipina. Sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Untuk kelompok 1, terima kasih telah melakukan hasil. Yang berikutnya yang akan tampil yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil pada kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Perkenalkan, nama saya Nazul Khadijah. Perkenalkan, nama saya Aira Zulazia. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Putri. Kami akan Pak. berikut hasil kelompok kami. 1. Sebutkan letak geografis negara-negara ASEAN. 1. Berada di antara 2 samudra, yakni Hindia dan Pasifik, serta 2 benua, yakni Asia dan Australia. 2. Apakah letak tersebut strategis untuk kerjasama di bidang ekonomi perbandingan? Jelaskan. 2. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra menjadi persimpangan dalam
pelajarilah batas wilayah dari masing-masing negara ASEAN. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas laut. Jawab, Vietnam, Thailand. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas darat. Timur Leste, Singapura, Kamboja, Filipina. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya Monica Ramadhani. Saya Citra Kepala. Saya Natu Manila. Saya Raja Lingga. Saya Suciwa Ramadhani. Kami akan mempresentasikan Ulang lagi. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Sebutkan letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis negara ASEAN berada di antara 2 samudra, yakni Hindia dan Pasifik, serta 2 benua, yakni Asia dan Australia. 2. Maka letak tersebut strategis untuk kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Jelaskan. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. 3. Carilah batas wilayah dari masing-masing negara-negara ASEAN berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Laut Cina Selatan, berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik, berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia, berbatasan dengan India dan Samudra Hindia. Sebutkan negara ASEAN yang tidak memiliki batas daratan. Singapura dan Filipina. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi kelompok sudah selesai. Perhatikan lagi ke depan. Presentasi kelompok sudah selesai dan hasil yang tadi sudah dipresentasikan di depan semua kelompok itu bakalan merefleksi pembelajaran untuk hari ini. Ya baiklah, anak-anak sekalian, berilah tanggapan terkait pembelajaran untuk hari ini menurut kalian menyenangkan atau selain dari itu, hal baik apa yang sudah kalian dapatkan untuk pembelajaran ini. Sebelum penutup, marilah kita sama-sama membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Saiful. Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak juga bagaimana kabar? Alhamdulillah saya baik. Pak baik sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillah kita ketemu hari ini dalam rangkaian pendampingan individu yang kelima. Dan dalam hal ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, di mana Bapak Saiful sebagai calon guru penggerak akan bertindak sebagai
supervisor dan Pak Atari sebagai rekan sejawat dari Pak Saiful akan sebagai guru yang di supervisi gitu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah Pak Atari dan Pak Saiful melakukan rangkaian pra observasi dan observasi yang sudah dilakukan. Mohon izin Pak Saiful, sebelumnya saya sampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak Saiful, bahwa tujuan dari adanya percakapan pasca observasi ini pertama bagaimana melihat agar Pak Saiful selaku calon guru Arab dapat melakukan supervisi akademik berbasis coaching secara utuh ya, dan sesuai dengan alur-alur yang sudah dipelajari pada pendidikan di program. Saya juga mohon izin sekaligus untuk melakukan penilaian ya, baik itu melalui video pra observasi, video observasi, dan sekarang menyaksikan secara langsung bagian dari proses pasca observasi. Saya mohon izin untuk melakukan penilaian terhadap ya. Adapun nanti yang akan menjadi penilaiannya adalah bagaimana Pak Saiful melakukan proses supervisi, melakukan pasca observasi dengan prinsip-prinsip coaching ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan itu untuk meminta waktu, sepenuhnya saya silakan kepada Pak Saiful untuk melanjutkan bersama Pak. Terima kasih Pak Adi Sulistianto yang sudah membersamai saya beserta rekan guru di sekolah untuk melakukan sesi kegiatan pasca observasi ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya lanjut ke rekan sejawat. Halo Pak Atari, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana perasaan kita berjumpa di sini hari ini? Ya, perasaannya senang. Baik Pak Tori, untuk hari ini saya juga senang sekali dapat berjumpa dengan Pak Tori ya. Juga dengan disaksikan oleh pengajar praktik saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Saya sampaikan kepada Pak Atori bahwa percakapan pasca observasi ini merupakan tindak lanjut ya Pak dari setelah Pak Atori melaksanakan proses pembelajaran pada peserta didik di kelas sebagaimana yang telah Pak Atori programkan atau rencanakan sebelumnya. Nah di sini Pak Tori, saya ingin ada beberapa hal ya pertanyaan. Semoga Pak Tori bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan satu juga ke Pak Tori. Untuk yang pertama Pak Tori, saya mengharap kepada Pak Tori untuk merefleksikan ya terkait yang telah Pak Atori lakukan dalam praktek pembelajaran kelas ini. Pak Atori merefleksikan pembelajaran yang telah atau baru saja Pak Atori lakukan di kelas terkait tujuan yang saya tanyakan di pra observasi. Dipersilakan Pak Atori. Untuk refleksi yang kemarin telah dilaksanakan itu siswa lebih aktif dalam di samping itu yaitu yang tadinya anak-anak pasif untuk disebutnya kayak mengeluarkan ide ataupun pertanyaan atau pendapat.
kemarin yang saya yang pembelajaran kemarin adalah diskusi kelompok. Selain dari itu, anak-anak juga saya lihat malah lebih senang dengan yaitu berdiskusi kelompok dibandingkan dengan sistem disebutnya ceramah mungkin ya, dan saya lihat peningkatan untuk kegiatan belajar kemarin itu setidaknya sudah maksimal. Masih ada lagi Pak? Ada. Baik Pak Tori ya. Pak Tori sudah memberikan atau mengungkapkan refleksi atas pembelajaran yang Bapak lakukan ya Pak. Di antaranya bahwa siswa lebih aktif. Padahal di tujuan itu Pak Tori mendapati masalah bahwa siswa sebelumnya itu kurang aktif ya Pak. Nah sekarang siswa terlihat lebih aktif. Kemudian yang Bapak khawatirkan juga anak-anak kan pasif ya Pak, lebih cenderung diam. Nah Bapak juga merasakan ternyata anak-anak lebih aktif sekarang. Kemudian di awal sebelum praktik pembelajaran yang saya amati, Pak Tori merasakan ya, dan setelah melakukan praktik yang diamati oleh saya, diobservasi oleh saya, ada peningkatan karena peserta didik diberikan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi kelompok ya Pak, bukan ceramah. Kemudian Bapak juga menilai ada peningkatan terhadap kemampuan atau hasil yang didapat oleh peserta didik. Baik Pak Tori, bersediakah mendengarkan catatan refleksi yang akan saya bacakan dari saya? Bersedia ya Pak. Kalau bersedia, cuma catatan hanya sebatas masukan ya Pak. Kalau memang catatan baik atau kita terapkan gitu. Kalau memang catatan yang kurang baik, berarti kita sama-sama perbaiki Pak. Baik Pak Tori, setelah saya mengobservasi praktik pembelajaran Bapak yang sudah dilakukan, ada beberapa catatan dari saya Pak. Jadi yang pertama catatannya, jadi di kegiatan pendahuluan Pak, di kegiatan pendahuluan pembelajaran, Bapak yang pertama memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik agar peserta didik itu lebih terbuka lagi gitu pemahaman kemungkinan atau kesiapannya gitu ya Pak. Kemudian di awal pembelajaran juga Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran tapi kurang lugas ya. Nah nanti Bapak menyampaikan tujuan pembelajarannya secara lugas dan tegas Pak. Jadi supaya setiap peserta didik itu bisa menerima tujuan pembelajaran hari ini. Nah suara juga itu berpengaruh Pak. Jadi pada saat kita menyampaikan informasi kepada peserta didik, diupayakan satu kelas itu bisa mendengar suara kita gitu Pak. Nah itu untuk tujuan pembelajaran ya Pak. Kemudian saya lihat lagi nih Pak, masih di kegiatan pendahuluan, Bapak dari awal murid itu sudah duduk dalam berkelompok. Mungkin nanti pada pembelajaran berikutnya peserta didik itu diatur lagi kelompoknya. Jadi ada durasi waktu 1 atau 2 menit, peserta didik itu dibuat kelompok lagi. Misalkan dengan cara 1 orang
untuk bertukar atau semuanya berhitung ya sesuai dengan kelompok meja yang ada gitu ya. Kemudian ice breaking ya Pak. Ice breaking saya lihat ternyata Bapak juga melakukan gitu ya Pak. Terima kasih. Nah Pak Tori, untuk selanjutnya di proses di kegiatan inti ya Pak. Nah di situ Bapak sudah memanfaatkan atau menggunakan Infocus sebagai media pembelajaran. Ya, itu Infocus bisa terbaca, tayangan gambarnya itu bisa terbaca hanya oleh beberapa kelompok yang dekat saja dengan pantulan dari Infocus itu atau dari papan luar itu. Sementara kelompok yang belakang itu ada kesulitan Pak, karena mungkin tampilan Infocusnya itu kecil. Nah mungkin kedepannya jarak saja ya Pak antara Infocus dengan layar gitu ya, dengan pemantulnya itu agak jauh sehingga monitor tampilannya besar gitu, sehingga bisa dinikmati oleh semua peserta didik, baik yang berada di deretan paling depan ataupun yang paling belakang gitu ya Pak. Nah kemudian Bapak juga di sini sudah menggunakan jadi menggunakan media pembelajaran seperti PPT sudah. Cuma hanya saja di sini Bapak lebih banyak menyampaikan, gitu ya, lebih banyak menyampaikan. Nah mungkin kedepannya bisa membuat tayangan itu diamati oleh peserta didik, atau membuat video itu diamati oleh peserta didik. Jadi ini masih nampak guru masih banyak atau masih dominan dalam menyampaikan materi gitu ya. Nah mungkin proporsinya mengamati yang lebih banyak gitu ya. Nah kemudian yang saya lihat juga Pak di dalam diskusi kelompok Bapak kurang menawarkan bantuan gitu kepada peserta didik gitu ya, kurang ini. Jadi jangan menunggu Pak. Jadi ketika kita kan berkeliling nih melihat, nah ternyata ada kelompok yang lain fokus, sementara ini kelompok yang tidak fokus, itu jangan dibiarkan Pak. Kita beri bantuan, misalnya dengan ini mengapa kelihatannya kurang begitu bersemangat misalnya. Adakah kesulitannya misalnya? Kalau ada seperti apa kesulitannya? Jadi kita lebih menawarkan diri Pak. Jadi jangan murid menawarkan diri atau kita menunggu murid menawarkan diri gitu. Tapi guru yang menawarkan diri gitu ya. Dengan cara tadi melihat. Untuk kegiatan penutup yang katanya di kegiatan penutup refleksi ya Pak. Mungkin yang perlu dilakukan oleh guru di dalam refleksi, selain murid mengkomunikasikan apa yang didapat, kemudian perasaannya apakah senang atau bagaimana dalam refleksi itu gitu ya. Nah murid tersebut diberi penguatan terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Ator ya, jadi dikuatkan kembali ya, dikuatkan kembali. Setelah dikuatkan kembali, murid itu diberikan tugas untuk di rumah ya, sebagai tindak lanjut dari materi hari ini. Kemudian Pak Tori menyampaikan pertemuan yang akan datang itu apa gitu ya, nah, di kegiatan refleksi. Nah itu belum kurang terlihat gitu untuk di kegiatan penutup ya. Mungkin selebihnya itu bagus Pak, saya setuju bahwa praktek pembelajaran Bapak sudah terlihat siswa itu sekarang aktif di pembelajaran Bapak, sudah terlihat, sudah menunjukkan. Mungkin itu catatan refleksi dari saya gitu Pak. Nah sekarang Pak Tori punya gambaran nggak untuk menindaklanjuti ini kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Tori? Tadi kan Pak Tori sudah mengungkapkan kelebihan kekurangannya ya tadi di refleksi. Saya juga tadi sudah mengungkapkan gitu ya.
Ada tidak Pak tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya saya rasa mungkin itu masukan dari rekan sejawat yang mungkin saya akan disebutnya lebih baik lagi menyampaikan materi pembelajaran pada nanti. Mungkin tadi kekurangan yang diutarakan oleh teman sejawat pada saya adalah sebagai bahan masukan. Dan ini adalah menjadi motivasi ada lagi Pak? Jadi tindak lanjut yang akan Bapak lakukan adalah menyampaikan lebih jelas lagi dan meningkatkan kualitas media pembelajarannya Pak. Nah, mudah-mudahan itu bisa bisa ditingkatkan ya Pak, bisa terlaksana. Adakah orang yang akan Bapak minta bantuan? Ya, insya Allah nanti ada Ya Pak. dari rekan sejawatnya. Baik Pak Tori, kalau ada nih saya akan berikan lembar perencanaan ya. Tindak lanjutnya berarti Bapak akan memperbaiki tadi penyampaian dan kualitas media ya. Nah, saya berikan format lembar perencanaan yang bisa diisi oleh Pak Atori selaku rekan sejawat saya. Pak Tori boleh menuliskan minimal 1 ya, maksimal boleh 3 lah. Kalau Pak Atori bersedianya 1, boleh 1 ya. Menuliskan rencana pengembangan diri yang akan Pak Atori lakukan. Nah, di sini misalkan yang pertama aktivitas pengembangannya itu apa? Saya berikan contoh ya Pak. Aktivitas pengembangannya adalah menyusun media pembelajaran menggunakan Canva, misalnya Pak. Kemudian tujuan yang hendak dicapainya apa? Tujuan yang hendak dicapainya adalah jadi media pembelajaran menarik untuk peserta didik. Tujuannya jadi membuat media pembelajaran menarik gitu peserta didik. Jadi ukuran keberhasilannya seperti apa nih Pak? Ukurannya ya, berarti seluruh murid yang ada di kelas bisa meningkatkan kemampuannya dari tayangan media itu. Jadi semua murid bisa meningkat gitu Pak. Jadi yang tadinya misalkan suka ngobrol, ya sekarang sudah tidak terlihat untuk ngobrol. Yang suka keluar masuk kelas tidak terlihat lagi gitu Pak. Karena semuanya ikut menikmati gitu. Ya. Kemudian pendukungnya apa Pak? Ya pendukungnya misalkan di sini bisa rekan sejawat, ya, bisa kepala sekolah, gitu. Atau bukan rekan sejawat di sekolah juga tidak apa-apa. Kan kita punya komunitas MGMP ya Pak. Itu bisa sepanjang itu untuk perbaikan. Bisa kita manfaatkan. Kemudian waktunya Pak, misalkan hari ini kita bulan September, awal September. Apakah misalkan Bapak di sini mau mencantumkan minggu kedua bulan September, atau minggu ketiga bulan September, minggu keempat bulan September, atau awal Oktober? Ya, terkait masalah waktu. Kira-kira bisa dipahami Pak? Insya Allah. Bisa. Baik Pak Tori ya. Semangat Pak Tori untuk mengerjakan rencana pengembangan diri. Sebelum saya tutup, adakah hal yang perlu Pak Tori sampaikan ke saya Pak? Tidak ada. Tidak ada, cukup ya. Jelas ya Pak? Jelas. Baik, saya ucapkan terima kasih ke Pak Tori sudah bersedia gitu ya seutuhnya untuk mengikuti melaksanakan kegiatan pasca observasi ini.
Saya ucapkan terima kasih Pak Tori, semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Kita tetap semangat dalam melakukan tugas. Kita tutup aja dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan Pak Tori. Untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Adi Sulustianto selaku pengajar praktik program guru penggerak. Dipersilakan. Terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Sama saya ucapkan selamat kepada Pak Saiful sudah melakukan praktek coaching ya dalam rangkaian percakapan pasca observasi kepada rekan sejawat. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Pak Tori ya atas pencapaiannya dalam observasi ini sehingga menghasilkan mungkin semacam tindak lanjut yang bisa dilaksanakan di kedepannya ya. Semangat terus kepada semuanya, kepada Pak Saiful, kepada Pak Tori. Dan untuk izin Pak Saiful menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana Pak Saiful melakukan percakapan pasca observasi dengan teknik coaching ya Saiful ya. Setelah saya mengamati tadi, alhamdulillah Pak Saiful sudah melakukan coaching kepada rekan sejawat sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah dipelajari ya. Yang pertama adalah bagaimana ada kemitraan di sana antara Pak Saiful dengan Pak Tori. Jadi tidak ada yang saling bagaimana? Tidak seperti menggurui gitu ya. Namun ini betul-betul setara, percakapan antara dua orang guru yang sama-sama setara gitu dan saling memberikan support ya. Selanjutnya Pak Saiful juga tadi di dalam percakapan aktif mendengarkan Pak Tori, juga telah merangkum apa yang dikatakan oleh Pak Tori juga ya, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali daripada potensi Pak Tori untuk rencana tindak lanjut. Dan di percakapan tadi juga Pak Saiful telah menggali tindak lanjut yang konkret daripada Pak Tori selaku guru, dan tindak lanjut itu bukan disampaikan oleh Pak Saiful tapi disampaikan langsung oleh Pak Tori. Nah, itulah di situ letak coaching itu sendiri ya Pak Saiful. Jadi ketika ada masalah apa rencana tindak lanjut ke depan itu kita percayakan kepada guru yang diobservasi, jangan kita yang menyampaikan. Jadi sekali lagi selamat telah melakukan praktek coaching pada percakapan pasca observasi ini. Selanjutnya yang bisa ditingkatkan silakan ditingkatkan lagi ya Pak Saiful. Dan saya juga ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Tori sudah meluangkan waktu. Semangat selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.